Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, Prodi Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Izinkanlah saya, Peri Anggriawan, dan rekan saya Hutri Rohmania Hamida dalam hal ini akan menyampaikan manajemen keuangan pendidikan, konsep, tujuan, dan ruang lingkup dari manajemen pembiayaan pendidikan. Secara umum, pengertian dari manajemen keuangan merupakan segala kegiatan aktivitas perusahaan atau organisasi mulai dari bagaimana perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan memperoleh pendanaan ataupun penyimpanan dana atau aset yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang mengupayakan bagaimana agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama sesuai rencana. Menurut Sony Sumarsono, manajemen keuangan adalah sebuah aktivitas suatu organisasi, perusahaan atau lembaga dalam mengelola dana manajemen, dan dana ini dapat berarti bertujuan untuk memperoleh, menggunakan, serta mengelola aset untuk mencapai tujuan usaha. Kemudian dijelaskan oleh Kasmir bahwasannya manajemen keuangan dapat diartikan ke dalam 3 tujuan utama. Yang pertama, memperoleh dana untuk membiayai usaha, mengelola dana seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan, mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien. Perusahaan dalam hal ini, dalam konteks manajemen keuangan pendidikan, adalah satuan pendidikan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan, hal ini meliputi seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab kepada semua pihak, yaitu masyarakat, orang tua, dan pemerintahan terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif dan efisien. Secara umum, pengertian dari manajemen keuangan merupakan segala kegiatan aktivitas perusahaan atau organisasi mulai dari bagaimana perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, dan pengendalian untuk memperoleh pendanaan ataupun penyimpanan dana atau aset yang dipunyai oleh perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dalam mengupayakan bagaimana agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu, fokus manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bersifat publik karena merupakan upaya pengelolaan sumber dana yang tersedia di lembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin. Dalam pengertian ini, bahwa dana atau uang yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perencanaan budgeting yang sudah ditetapkan. Kalau pada saat sekarang ini kita mengenal yang namanya perencanaan berbasis data, yang merupakan perencanaan keuangan yang efektif yang didasarkan kepada lapor pendidikan dari platform yang dikeluarkan berdasarkan hasil ANBK, Sulingjar, dan juga survei lingkungan belajar yang diberikan kepada para sampel-sampel yang efektif. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu urgensi pengawasan dana pendidikan di sekolah. Pengawasan dana pendidikan di sekolah itu sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Ini menjadi suatu hal yang wajib untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam pengawasan dana pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu
Membuat rencana pengeluaran yang jelas dan terperinci untuk setiap anggaran yang diberikan. Ini dilakukan biasanya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dengan begitu, perencanaan dapat menjadi matang sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah. Yang kedua adalah dengan cara menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memonitor penggunaan dana tersebut. Orang tersebut harus memiliki kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan sekolah. Ketiga, melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa dana yang dikelola itu dapat digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah membuat laporan keuangan secara berkala untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar atau sesuai dengan petunjuk teknis dari pengelolaan dana tersebut. Keempat adalah melakukan pengecekan berkala terhadap pembelian barang dan jasa, serta periksa kembali apakah pembelian tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti sistem keuangan berbasis komputer untuk memudahkan pelacakan dana pendidikan sekolah. Yang kita ketahui ya, kalau sekarang sudah penggunaan sistem komputer seperti belanja sudah menggunakan Siplah ataupun pelaporan keuangan menggunakan Arkas atau aplikasi Sibos yang memang digunakan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dana pendidikan di sekolah harus memiliki pemahaman yang baik itu mengenai aturan dan peraturan yang berlaku, dan juga bagaimana dana pendidikan ini dapat disalurkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang B. Adapun yang B adalah ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Di dalam ruang lingkup ini ada yang pertama, yakni kegiatan manajemen keuangan pendidikan. Adapun kegiatan inti yang ada di dalam manajemen keuangan pendidikan bisa dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, budgeting, pembukuan, accounting atau pemeriksaan dan atau auditing. Yang A, penyusunan atau perencanaan anggaran atau budgeting merupakan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menyebarkan tujuan ke dalam kegiatan penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan penyusunan anggaran atau budget pendidikan merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu. Nah, pada tahap penyusunan ini, kepala sekolah atau staf terutama tim manajemen keuangan itu melakukan perencanaan ya, guna menyusun anggaran agar berjalan efektif dan efisien. Misalnya, hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama bisa menganalisis dulu nih kebutuhan sekolah, kemudian melakukan pengumpulan data dengan melihat kembali, misalkan melihat kembali data-data di tahun sebelumnya mengenai pengeluaran atau pemasukan apa aja sih yang sudah pernah dilakukan gitu. Kemudian bisa juga perkiraan pengeluaran dan untuk memproyeksikan apa-apa yang akan diimplementasikan untuk masa depan. Setelah itu maka langkah selanjutnya bisa menetapkan prioritas. Nah, hal ini sangat membantu terutama dalam menentukan alokasi anggaran yang tepat pada setiap kebutuhan yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, untuk menyusun anggaran itu bisa mencakup seperti kayak detail pengeluaran untuk setiap bidang, atau misal kayak gaji, biaya operasional, atau pemeliharaan fasilitas, kegiatan ekstrakurikuler,
atau bahkan bisa juga pengembangan staf. Jadi yang ditekankan di sini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah secara keseluruhan ya. Nah, dengan menyusun anggaran secara terencana, tentunya hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya itu bisa ngasih manfaat, misal dalam mempertimbangkan kebutuhan prioritas sekolah sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan lebih baik. Kemudian ada B, yakni pembukuan, accounting. Dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu yang pertama ada pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatarusahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Nah, untuk gambaran kegiatan ini di benak saya yang dapat dilakukan itu dalam pembukuan ya, mencatat semua transaksi, baik transaksi pemasukan maupun pengeluaran secara rinci ya. Nah, untuk di sekolah tertentu itu bisa melalui kayak buku kas atau buku besar, atau bisa juga kalau misalkan di zaman sekarang, di zaman modern saat ini, bisa memanfaatkan IT atau web atau platform media tertentu yang sifatnya menunjang. Nah, laporan-laporan ini bisa ngasih gambaran yang jelas ke kita terkait dengan kondisi keuangan sekolah, termasuk kayak pendapatan, pengeluaran, bahkan aset, dan mengenai kewajiban-kewajiban gitu. Nah, di tahap pembukuan ini, sekolah yang menggunakan pembukuan secara teratur dan terstruktur, terutama dalam mencatat semua transaksi keuangan, memiliki potensi yang bagus ya, saya kira nantinya untuk implementasi anggaran dan mempermudah ketika pelaporan-pelaporan sehingga tercipta adanya transparansi atau akuntabilitas. Dan yang kita tahu juga bisa ngasih manfaat lainnya, kayak mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang sudah dicatat di sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang C, itu ada pemeriksaan atau auditing, yakni adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, untuk pihak-pihak yang berwenang itu siapa aja sih? Nah, itu saya kira ada pihak internal sama ada juga pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal tentunya berkaitan dengan pihak-pihak intern yang terdapat di dalam sekolah. Kemudian kalau yang eksternal, misal pihak eksternal seperti donatur atau wali orang tua atau audit independen, ya saya menyebutnya audit independen, untuk meninjau laporan keuangan dan proses akuntansi yang terdapat di sekolah. Nah, ini diharapkan ketika ada pihak eksternal yang ikut memantau atau memberikan kayak pantauan gitu, gunanya untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sekolah itu akurat dan memang dapat dipercaya. Di tahap pemeriksaan ini biasanya mencakup pemeriksaan yang kayak apa aja sih? Nah, untuk cakupannya bisa berupa pemeriksaan terhadap pengelolaan dana, pembukuan, proses pengeluaran, bahkan pemeriksaan operasional. Lalu ada juga kayak pengelolaan risiko keuangan. Nah, bahkan juga bisa juga untuk memeriksa terhadap donatur atau yang ngasih dana secara keseluruhan, seperti itu. Nah, kemudian selain ketiga kegiatan inti dalam mengelola manajemen keuangan, ada tambahan kegiatan lainnya, yakni yang D adalah kegiatan yang terkait dengan manajemen keuangan adalah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pelaporan dapat dilakukan secara periodik seperti laporan tahunan
dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. Nah, menurut saya serangkaian proses kegiatan inti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti tahap perencanaan, kemudian ada pembukuan, dan yang terakhir ada pelaporan, itu memudahkan institusi pendidikan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik ya, seperti yang sudah dipaparkan tadi, yakni bisa di akhir jabatan pimpinan. Kemudian ruang lingkup lainnya dalam makalah ini yaitu yang kedua ada prinsip manajemen keuangan pendidikan. Hadari Nawawi menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan sangat ditekan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan dihayati dalam bentuk sikap dan perilaku nyata dalam melaksanakan tugas, antara lain A. Ada hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan. Kemudian B. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Yang C. Ada keharusan penggunaan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Nanang Fatah menjelaskan beberapa prinsip manajemen keuangan pendidikan, antara lain adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi pendidikan, adanya akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan, dan adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan. Dan D yang terakhir, adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah. Seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi sebelumnya mengenai prinsip tugas manajemen keuangan, tadi disebutkan ada 3 ya. Yang pertama ada hemat, di mana prinsip ini itu seharusnya menekankan pentingnya pengelolaan dana yang efisien. Nah, ini untuk apa sih? Untuk menghindari adanya pemborosan, karena tadi sifatnya hemat ya. Jadi di mana sekolah diharuskan membuat keputusan pengeluaran yang bijaksana. Nah, tentu memprioritaskan penggunaan dana yang sesuai kebutuhan dan nyari cara gimana sih sebaiknya mengurangi biaya operasional yang emang nggak perlu sama sekali gitu. Kemudian yang kedua harus terarah dan terkendali. Nah, yang dimaksud terarah dan terkendali di sini kurang lebih terkait dengan pengelolaan keuangan yang mengacu pada penggunaan dana ya, sesuai dengan rencana yang strategis sehingga terarah. Nah, sedangkan prinsip terkendali itu buat memastikan bahwa penggunaan dana emang diawasi secara ketat dan sesuai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir itu ada keharusan memakai produk sendiri ya. Dimaksudkan di sini mungkin memakai produk layanan sendiri, misalnya sekolah itu dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya internal untuk mengurangi biaya eksternal. Demikian pembahasan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Selanjutnya kesimpulan. Manajemen keuangan pendidikan merupakan upaya untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dalam konteks institusi pendidikan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan penggunaan dana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mengelola sumber daya keuangan institusi pendidikan secara efektif dan efisien, sekaligus bisa dipertanggungjawabkan untuk memberi rasa puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi mengenai manajemen keuangan pendidikan.